Selamat pagi rekan-rekan. Ya, kita masih di bawah satu tema besar, dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Maaf teman-teman, wifi saya agak terganggu, barangkali nanti terputus ya. Saya akan hubungkan dengan subtema ya. Saya kaitkan dengan amanat agung dan pergumulannya. Ya, selama ini di antara rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, eh, banyak menceritakan kisah-kisah pergumulan tokoh-tokoh Alkitab juga kita sendiri. Namun dalam konteks pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dari konteks pergumulan dalam amanat agung. Teks yang mau saya angkat, mari kita membaca 2 Timotius 2 ayat 4. Ini hanya sebagai dasar firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar ya, salah satunya. 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, ini adalah surat dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya ya. Timotius, kamu adalah prajurit Kristus. Saudara membayangkan sebagai tentara atau prajurit ya. Saya dulu punya keluarga yang kami bina. Anaknya itu kalau nggak salah 3. Rata-rata anaknya itu ditinggal oleh ayahnya ketika ayahnya tugas perang. Jadi kelahiran anaknya dan istrinya di rumah sakit itu tidak ketungguan bapaknya. Ya, itu tentara Republik Indonesia. Ketika tugas bertempur, tinggal keluarganya. Di sini kita lihat bahwa ketika prajurit itu sedang tugas berjuang, tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Bayangkan kalau seorang prajurit tentara sedang berjuang di tengah-tengah medan peperangan, dia mikir ekonomi keluarganya, mikir anaknya sekolah atau enggak, mikir tentang kebutuhan sandang pangan papan. Jadi ketika dalam pertempuran, dia mikirin gitu. Apa yang terjadi? Bisa ketembak. Dia harus fokus kepada pertempuran. Nah, tentu saja dalam pertempuran itu ada komandannya, yaitu Yesus Kristus. Saya ingat betul ketika saya doa puasa di Semarang, ketika saya mendapat tekanan yang luar biasa, ada satu lagu, Laskar Kristen maju, masuklah perang, iring palang Yesus, pasti kau menang. Suara saya bagus ya. Nah, suara itu sebetulnya nggak ada radio, nggak ada tape. Ketika doa hari ketiga itu. Berarti saya itu
harus fokus. Masuk peperangan, lihat panjinya. Lihat, Laskar Kristen maju masuk, masuklah perang, iring palang Yesus, pasti kau menang. Nah, saya juga lihat dalam konteks sebagai prajurit, sebelum dia diterjunkan dalam pertempuran, itu punya filosofi dalam berlatih. Kebetulan keluarga kami juga banyak yang militer. Bahkan ketika saya kecil, ada yang cerita bagaimana ada filosofi dalam tentara itu begini. Lebih baik mandi darah, lebih baik mandi keringat daripada mandi darah. Artinya kalau dia latihan harus sungguh-sungguh. Berlatih sungguh-sungguh supaya nanti dalam peperangan dia tidak mandi darah, artinya gugur. Nah, itu prinsip atau filosofi yang diajarkan dalam militer. Juga hal seperti kenapa seorang prajurit yang nanti ditugaskan dalam pertempuran itu tidak boleh memusingkan dengan soal penghidupannya. Saudara-saudara, ya ini kalau bicara dari sisi memusingkan, itu saya pikir kalau dalam konteks tentara Kristus, itu nggak tepat. Karena ketika saya tadi cerita membina satu keluarga yang sering ditinggal bapaknya ketika bertempur, itu seluruh biaya hidup dijamin negara. Dijamin negara. Sekalipun gugur sekalipun, itu keluarganya dijamin. Jadi memang seorang prajurit Kristus itu memang harus fokus kepada tugasnya, panggilannya. Bukan berpikir tentang masalah-masalah gimana nanti masa depanku, anak-anakku, tentang keuangan, dan sebagainya. Ya itu normal sih, wajar lah sebagai manusia. Namun dalam konteks sebagai prajurit Kristus, tidak boleh memusingkan dengan penghidupannya ketika dia di medan peperangan. Ibu bapak, saya ingat betul ketika saya dipanggil itu tahun 86, saya kan sekuler ya, sarjana umum, dan ditantang untuk menjadi hamba Tuhan. Dan yang unik lagi saya nggak ngerti bahwa di dalam konteks lembaga di mana memanggil saya itu tidak gaji, tidak ada uang. Ibu bapak, saya waktu itu tuh bergumul, Tuhan untung saya apa melayani engkau? Ditantang, untung saya apa? Saya bergumul hampir tiap hari itu tentang, kan ditantang, kamu mau nggak jadi inilah, hamba Tuhan, full timer. Apa itu hamba Tuhan full timer? Apa untungnya? Saya bertanya-tanya dalam diri saya. Ya memang saya sudah menjadi orang percaya, orang Kristen itu sudah sejak tahun 78. 86 berarti saya sudah 8 tahun menjadi pengikut Kristus. Sementara dipilih menjadi prajurit Kristus itu tahun 86. Ibu bapak, klimaknya apa? Klimaknya saya diingatkan peristiwa percakapan Petrus dengan Yesus dalam Markus 10. Apa sih untungnya? Aku meninggalkan semuanya. Apa sih untungnya? Ini pertanyaan wajar menurut saya. Karena saya sebagai seorang sarjana sekuler ya, tanda petik ya, sarjana umum, saya dulu memang dikehendaki oleh orang tua menjadi seorang pegawai negeri. Saya bergumul ibu bapak hampir seminggu. Klimaknya di Markus 10 tadi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tinggalkan,
entah ayahmu, ibumu, saudaramu, ladangmu, aku akan menukar 100 kali lipat. Itu Markus 10 ya. Tapi jangan lupa. Dan pada akhir zaman akan menerima hidup yang kekal. Wah, ini menarik bagi saya. Hidup yang kekal diberikan dan juga apa namanya? Ditukar 100 kali lipat apa yang saya tinggalkan. Saya meninggalkan apa ya? Saya harus siap meninggalkan keluarga, bapak ibu saya, keluarga saya, untuk pergi ke Jakarta. Meninggalkan juga, sepertinya saya kuliah itu nggak nyambung dengan panggilan pelayanan. Namun ibu bapak dikatakan, akan kutukar 100 kali lipat dan pada akhir zaman akan menerima hidup yang kekal. Itu tak garis bawahi. Sekalipun, lah ini yang nggak enak. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ibu bapak, ketika saya berdoa bergumul, kalau makan gelisah, kalau duduk gelisah, tapi di klimaknya saya berani mengambil keputusan. Untuk menjadi prajurit Kristus tahun 86 itu saya langsung di Jakarta, dikirim ke sana. Nah, ibu bapak, peristiwa itu sebenarnya mengecewakan bapak saya. Karena ternyata tahun 86 juga, itu saya itu mendapat surat panggilan dari kantor dinas Kanwil Semarang untuk waktu itu dalam konteks calon pegawai negeri itu namanya kayak magang, kayak kerja kontrak, kayak sekarang namanya ada jenis-jenis pegawai negeri. Itu saya melihat panggilan itu saya harus, saya ingat waktu itu kalau tidak salah 100.000 gajinya sebulan. Waktu itu, waktu 86, 100.000 itu gede banget. Bukan konteks sekarang, tahu ibu nggak ada harganya. Nah, bapak saya bilang ini, apa kamu ingin jadi hamba Tuhan? Tetap ingin jadi hamba Tuhan. Saya kan udah di Jakarta itu. Balik ke Solo itu ditanya gitu. Kenapa bapak kok bilang begitu dalam bahasa Jawa ya? Terus pun bapak kok ngendiko ngaten. Kenapa bapak bilang gitu? Terus dia bilang gini, apakah jadi hamba Tuhan bisa kaya? Wih, serem juga pertanyaannya. Jadi hamba Tuhan bisa kaya nggak? Itu diulang-ulang. Tentu ungkapan bapak itu sebenarnya kecewa. Karena dia membantu saya kuliah itu memang tujuannya bukan untuk menjadi pelayan Tuhan, nggak ada konsep itu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya jawab begini, Pak, kalau soal apa kamu tetap ingin menjadi hamba Tuhan atau kalau bahasa saya tadi prajurit Kristus, iya. Apakah jadi hamba Tuhan bisa kaya? Bisa, Mbak. Bisa, Pak, saya bilang gitu. Kalau Tuhan menghendaki. Karena dibilang tadi di Markus 10 tadi dijamin 100 kali lipat. Berarti sebenarnya nggak perlu khawatir itu tentang masalah hal-hal seperti kehidupannya, nggak perlu. Jadi panggilan saya sangat jelas tahun 86 itu. Nah, ketika saya mulai belajar dan praktek di lapangan, dalam banyak pergumulan saya kan diutus ya, waktu itu ini pengulangan sih yang teman-teman udah mengikuti renungan saya dulu. Saya diutus saat di kampus, setiap hari harus melayani, kok setiap hari, 1 bulan 16 orang, wis 16 orang, berarti 2 hari 1 orang, dan harus yang diantaranya 40% percaya, wis targetnya gitu. Saya tuh keluar masuk kampus di Jakarta ya, saya tuh nangis ibu bapak, sempat nangis karena apa? Kok saya begini ya? Saya kuliah itu tidak ada hubungannya dengan begini. Saya harus cerita tentang Yesus,
itu tuh di kampus itu ya, di kampus Kristen juga kebetulan di UKI ya. Tuhan, apakah ini kah? Wah, ibu bapak kan di dalam konteks ini kalau seorang prajurit itu sedang berlatih sebenarnya. Saya balik ke asrama, saya ngumpet di belakang lemari karena memang pokoknya pas tugas praktek tidak boleh kembali ke asrama. Nah, kembali di situ ada suara sepatu prok 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 prok. Saya semakin ngumpet, nggak ketahuan. Tuhan, saya berdoa lagi, Tuhan, untung saya apa? Saya bertanya lagi, ngapain saya sekarang bawa kertas ngomong tentang ini kepada banyak orang, banyak mahasiswa, dosen dan sebagainya. Ini pengalaman pribadi ya. Itu ada suara hati bilang begini. Hal yang ku percayakan padamu itu, nama saya sudah Lukas, itu diperlukan semua orang. Ih, dari mana ini? Dan ketika sejak kalimat itu muncul dalam hati saya, dalam pikiran saya hari berikutnya semangat luar biasa, Ibu Bapak. Jadi saya melayani itu dengan semangat 45. Ya, itu dalam konteks berlatih ya. Ibu Bapak ya puji Tuhan ya, pengalaman saya di Jakarta cukup apa namanya? Cukup membuat saya meletakkan dasar bagaimana saya mengerti panggilan itu. Nah, sekarang saya kaitkan dengan masalah amanat agung ya. Tadi saya bilang dalam Markus 10 tadi ada sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Mari Ibu Bapak saya sekilas akan alihkan ke amanat agung ya. Kingdom family adalah juga bagian ikut menuntaskan amanat agung. Amanat agung Matius 28, 18 sampai 20, saya sampai hafal ya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan ajarlah mereka supaya melakukan seperti apa yang ku perintahkan kepadamu, yang ku ajarkan kepadamu, kurang lebih begitu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ibu Bapak, pemahaman saya ya, karena saya punya pemahaman yang baru, jadikan semua bangsa muridku, ini saya garis bawahi teman-teman, ini yang penting kita renungkan. Kalau jadikan muridku, orang itu dibawa kepada seorang guru dan dia akan belajar kepada guru itu. Dan akhirnya dia mengenal guru itu lebih dalam lagi. Jadi pertanyaan saya bukan ya, maaf kata ya, ini teman-teman, saya singkapkan di sini walaupun direkam ya. Kristenisasi bukan Alkitabiah dalam konteks ini. Karena Kristen itu adalah kata ejekan dalam konteks sejarahnya. Di Antioquia di antaranya. Kata Kristen itu kata-kata untuk ejekan sebetulnya. Apalagi yang disebut Nasrani. Nah, ini lebih lagi pengikutnya orang Nasaret. Jadi amanat agung itu bertitik, ini Ibu Bapak sebagai gembala yang jadi gembala ya, pikirkan baik-baik ini. Jadikan semua bangsa muridku, itu menjadi amanat agung. Pernah saya cerita seorang pendeta gembala yang baru ya, dia merintis sebuah jemaat. Pak Lukas, bisa doakan enggak untuk supaya jemaatku menjadi besar? Jemaatku penuh. Kami akan membangun gereja yang besar, kursi-kursi supaya terisi jiwa-jiwa. Penuh. Saya bilang ini, wong namanya saya sedang semangatnya, Pak, apakah Bapak akan membangun menara Babel? Wah, dia tersinggung Ibu Bapak. Tapi terus akhirnya ya diam sama diam. Pak, setahu saya amanat agung itu tidak begitu kalau kita lihat amanat agung.
Kalau nanti masuk dalam gereja Bapak, ya puji Tuhan, dimuridkan. Kalau nanti masuk dalam denominasi Bapak, ya puji Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku dengan sukarela, sukacita, jangan dengan paksa, dengan mencari keuntungan, dan lain-lain. Pak, itu kepercayaan, Pak. Kalau Bapak, maaf ya, saya tidak nguri pendeta, saya bilang gitu. Tapi setiap orang yang church centris, Kristen centris itu salah. Kalau toh bergabung di komunitas Kristen, ya nggak salah. Bergabung di gereja tidak salah. Tapi kalau motivasi kita ke sana itu salah. Aku berani mengatakan sampai sekarang. Salah. Karena pada dasarnya memberitakan tentang Kristus itu gampang banget. Gampang sekali. Karena kita tidak pernah berpikir bagaimana memindahkan. Bagaimana menarik-narik. Enggak. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, Ibu Bapak, silahkan pro dan kontra. Dengan kita punya konsep jadikan semua bangsa muridku, discipleship, pemuritan, my disciple, itu sangat clear bagi saya. Kalau nanti suatu saat membentuk satu komunitas, kelompok, atau akhirnya menjadi sebuah anggota sebuah organisasi gereja, ya puji Tuhan. Karena kan konteksnya konteks Indonesia banget. Jadi gereja memang punya otoritas dalam konteks tertentu ya. Di antaranya adalah menikahkan. Di antaranya itu ya. Di dalam konteks baptis lah itu juga dalam konteks amanat agung. Saya menyarankan teman-teman yang bukan gembala sidang, lebih baik serahkan rekan yang memang panggilannya gembala atau pendeta atau gereja. Kecuali terpaksa kita ketemu orang di pelosok, di hutan, seperti kasusnya siapa itu Filipus ya, penginjilan di mana itu, dia baptis di situ. Itu kekecualian, ya, dalam konteks sekarang maksud saya. Waktu itu memang jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Esensinya memang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi saya ketika memasuki dalam kekristenan, wis, hebat sekali saudara-saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar baptis. Gerejamu menganut paham mana? Oh, di Islam, Om. Oh, di Islam. Bahkan kami diarahkan di Islam di Yerusalem, apa di mana di Yordan. Waduh, berarti pakai duit dong ke sana saya bilang. Jadi lebih puas di Yordan katanya. Ada lagi yang dipercek, ada yang maaf kata ya, ada gereja yang pakai bendera, tidak pakai air. Klebet gitu kan. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit, buar bendera. Ada. Tapi esensinya adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada lagi orang yang curhat ke saya. Pak, saya kemarin dibaptis ulang di gereja ini. Hah? Terus kamu dulu baptis apa? Ya sekarang katanya kalau ini baptis ini nggak sah. Wah, serem juga. Jadi dibaptis ulang. Kamu dibaptis 1000 kali pun sama. Kalau tidak ada pertobatan, itu kan konteks kita pun dibilang dibaptis dan bertobat kan. Perilakumu berubah enggak? Kamu dibaptis 1000 kali tapi kelakuanmu enggak berubah, saya bilang gitu. Lalu kita ingat bahwa baptis itu metre bahwa kamu menjadi anggota tubuh Kristus mesti berubah, saya bilang gitu. Mbok kamu dibaptis 1001 kali, kalau kamu terjebak pemahaman konteks ritual atau hanya air yang dipercik atau diguyur, menurut saya baik tapi tidak tidak sesuai dengan biblical. Dibaptis menurut pengertian saya pribadi itu dibawa menjadi anggota tubuh Kristus. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu prinsipnya. Kalau perdebatan diguyur, diselam, pakai bendera, monggo aja. Ternyata ya saya baru paham bahwa di Kristen itu multi tafsir, banyak pengajaran yang bagi saya
11-12 dengan kami. Nah, dalam konteks Kemanatagung ini, Ibu Bapak, saya tadi saya bilang seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Dalam konteks amanat agung, ya, dalam konteks ini ya, peristiwa-peristiwa dalam konteks contoh-contoh di Alkitab ya. Jadikan semua bangsa muridku, itu kan dilaksanakan dalam Kisah Para Rasul ya, yang dikutbahkan oleh Pak Robert dengan peristiwa yang terbesar di planet bumi. Wih, keren. Jadi apa namanya? Kisah Rasul pas abad 1 ya, itu ya, abad pertama. Itu mulai pasal kelima kalau tidak salah, itu sudah ada satu tekanan-tekanan oleh kekuatan agama lama ya, bukan agama lama dalam arti agama yang sudah mapan di sana. Akhirnya juga Petrus dan beberapa rasul itu ditahan juga pernah. Namun klimak ini dalam konteks pergumulan ya, pergumulan ada tantangan, itu juga harus kita pahami Ibu Bapak. Jadi kalau kita mendengar tentang ada persekutuan, gereja rumah, atau di rumah, digeruduk, dihentikan, bahkan ada yang cedera, itu memang sesuatu yang apa namanya, kayak sudah tersurat dan tersirat. Tapi teman-teman saya katakan tidak semua orang berlaku seperti itu. Jadi teman-teman kami yang Kedar Nebayot itu tidak semua seperti itu. Sedikit sekali, tapi sangat berani ya. Itu memang penafsiran yang ekstrem. Sehingga saya pernah ingat juga waktu saya awal-awal ya. Ada tamu ke teman saya yang kebetulan dia hamba Tuhan. Tamu itu orang asing ya, berbahasa Inggris, saya dikit-dikit tahu. Saya terjemahkan sebisa-bisa saya waktu doa makan. Ketika kan ada kebiasaan nyanyi sebentar lalu doa makan. Tiba-tiba di luar digeruduk banyak orang, pot-pot dipecahin, di genteng dilempar batu. Itu tahun berapa ya? Sudah awal-awal saya sedang semangat melayani. Doa saya gini Bu Bapak waktu itu, Tuhan, karena saya kenal pemimpinnya, yang ngejak ngerusak itu saya tahu. Tuhan, kalau boleh lenyapkan orang itu. Saya tidak doa, Tuhan ampuni dia karena tidak tahu apa yang dilakukan, tidak tahu apa yang dilakukan salah. Tuhan, hancurkan dia. Doa saya gitu Ibu Bapak. Tuhan mungkin ketawa, ya. Kita suruh ngasih musuh, doa saya malah habisin Tuhan, nyelenyapkan dia Tuhan. Ya memang saya polos-polos saja Tuhan, kalau boleh hancurkan dia. Orang yang saya kenal yang memimpin menggerakkan. Ketemu saya biasa-biasa aja, padahal dia penggerak. Di kampung ini tidak boleh ada tidak boleh ada komunitas Kristen, tidak boleh. Ini semua mayoritas. Nah, mulai muncul itu. Tapi Ibu Bapak sekali lagi bukan mereka mayoritas semua, enggak, itu hanya konteks penafsiran tertentu yang menurut saya itu penafsiran fundamentalis ya. Memang pro kontra ya, Ibu Bapak. Dalam konteks ini Ibu Bapak, dalam konteks bahkan kalau kita lihat Kisah Rasul, tidak hanya konteks penahanan, perusakan, tapi juga aniaya. Bahkan ada sampai martir ya. Itu kalau kita lihat Kisah Rasul Kisah Rasul 7 ya. Stefanus bagaimana dia martir, dia menjelaskan sejarah tentang agama lama dalam kaitannya dengan Kristus. Karena dia kan salah satu orang yang dipilih menjadi orang-orang yang dipakai untuk melayani jemaat. Stefanus akhirnya harus diakhiri hidupnya karena berlawanan dengan keyakinan yang masih ada dan akhirnya mati dilempar batu. Nah, itu Ibu Bapak, pergumulan di lapangan itu
Seperti itu. Ibu Bapak, saya kalau cerita banyak ini biasa aja. Saya gara-gara seperti ini dipanggil polisi sudah, diancam sudah. Bahkan ada suatu cerita, Pak, kalau Bapak nggak cepat pulang waktu itu, Bapak sudah nggak tahu apa yang terjadi. Nah, Ibu Bapak, dalam kisah para rasul itu, tapi akibat dari tekanan, penahanan, bahkan ada yang bukan sahid ya, martir kalau istilah Kristen nanti di martir ya, itu apa namanya Stefanus, Steve ya siapa ya, ya Steve ya. Tapi kita lihat dalam konteks akhirnya rentetan-rentetan kisah Rasul itu lahirlah jemaat-jemaat. Jadi mereka ditekan, diancam, dianiaya. Tapi kenapa anehnya malah terus berkembang? Bahkan menurut ceritanya itu sampai ke Roma, ya, itu abad pertama. Sampai klimaknya menjadi agama negara. Wih, luar biasa. Jadi tekanan ancaman, himpitan, bahkan tidak semua kita martir ya, Ibu Bapak, supaya kita tidak usah terlalu melebih-lebihkan. Namun bisa terjadi, Ibu Bapak. Karena ini menjadi pergumulan di lapangan. Saya pernah diajukan ke kepolisian juga pernah diproses, tapi ternyata polisi nggak ada yang salah, ini hanya karena beda pemahaman. Banyak pengalaman di lapangan tuh itu betul. Jadi tadi dibilang apapun yang kamu tinggalkan, bapakmu, ibumu, saudaramu, termasuk ladangmu akan kutukar 100 kali lipat, dan pada akhir zaman akan menerima hidup yang kekal, Markus 10 ya, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Itu panggilan saya, Ibu Bapak. Jadi bagi saya lengkap. Jadi dalam konteks sejak 86, tentang makan minum nggak perlu dipikirin, Ibu Bapak. Bukan dalam pengertian kita nggak berusaha, bukan. Rentetan sepanjang hidup saya, aku juga mengajar. Aku juga dibayar kadang-kadang ya. Aku juga sekarang usaha di bidang entrepreneur. Aku juga usaha di bidang pertanian. Bahkan banyak dibutuhkan orang. Nah, Ibu Bapak, jadi sebenarnya cara Tuhan memberkati kita beraneka ragam. Caranya beda-beda. Kalau teman-teman ada full time di gereja dengan konsep-konsep persembahan, dimanage dengan bagus, oke lah. Tapi orang-orang yang di lapangan seperti Rasul Paulus itu dia membuat kemah. Dia tent making ya, tent maker. Dia membiayai usaha dan timnya untuk pelayanan ya. Fokusnya ke sana. Kalau kita juga melihat sejarah ya, kalau abad kedua mungkin ada Trajanus, bahkan Polikarpus, saya sempat membaca sekilas waktu itu, dia dibakar hidup-hidup, Ibu Bapak, pada usia 86. Ini juga karena Injil, Ibu Bapak. Ini agak serem-serem. Ada juga zamannya Nero atau siapa itu, dan rentetannya itu terjadi aniaya yang luar biasa, bahkan kitab suci, Alkitab Kristen itu dibakar. Nah, sekarang kita mencoba melihat dalam konteks pergumulan di lapangan ya. Ibu Bapak, saya pernah ke Tarutung dan saya di sana melihat Lyman dan Munson itu sejarahnya abad ke-19 ya. Kalau nggak salah tahun 1861. Itu makamnya itu di Tarutung, aku lihat. Dan aku di situ inilah benih gereja, darah martir dan sebagainya. Dan Lyman Munson itu kan dari Amerika ya, seorang misionaris dari sana masuk ke tanah Batak. Menurut cerita itu dimakan orang suku-suku yang waktu itu primitif ya, dimakan. Terus tulang-tulangnya dimakam di situ. Tapi kuburannya itu diabadikan. Ibu Bapak, saya pernah ke sana. Lain dengan no mention. No mention itu saat ini ke konteks di tanah Batak ya. No mention itu menurut kisah-kisah yang saya pahami, dia sampai lari ke bukit. Makanya di bukit sana ada namanya Bukit No Mention kalau nggak salah. Ada patung No Mention di situ. No Mention itu melakukan pendekatannya kontekstual ya, melalui edukasi, pendidikan, dan melalui kesehatan. Dan sampai sekarang terkenal dengan universitas,
no mention ya. Saya pernah ke sana juga. Uh, Dampaknya ini benih-benih martir ini menurut saya benih gereja, benih jemaat di sana. Dan saya melihat di daerah Siantar dan Tarutung itu hampa. Saya lihat waktu itu ya. Sekarang nggak tahu. Itu gereja banyak banget. Bagus-bagus dan bentuknya kayak barat. Gerejanya mengerucut gitu. Bahkan kalau saya lihat gerakan kalau ini dipandang benih atau dipandang martir itu benih. Ibu bapak pernah dan saya kan petani yang ngerti ya. Benih itu kalau tidak dikubur, tidak ditanam, benih tetap satu, ibu bapak. Benih itu tetap satu. Tapi bagaimana benih itu menjadi banyak? Ditanam. Ibu bapak yang senang berkebun, nanti Kamis saya akan bicara dari sisi tanam cabai dalam kaitannya dengan apa namanya? Kaitannya dengan inflasi. Ternyata ada 10 kebutuhan pokok itu sangat berpengaruh kepada negeri ini. Dan nanti kita akan diskusi Kamis ya. Sekali lagi bahwa saya lihat di konteks tanah Batak ini namanya lemon moonson itu benih martir menjadi dasar gereja di sana. Juga apa namanya no mention itu saya lihat puji Tuhan dampaknya sampai sekarang luar biasa. Mungkin HKBP ya itu gereja yang terbesar di Indonesia ini bahkan di dunia mungkin ya. Kalau nggak salah anggotanya hampir 4 juta lebih atau 5 juta saya lupa itu. Jadi itu dampaknya ditekan, dianiaya, dimusnahkan, tapi tetap berkembang. Kalau di Jawa, salah satu tokoh terkenal yang namanya Kiai Sadra, itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jepara sana, itu juga maaf kata dia disingkirkan karena murtad ya. Dan akhirnya dia mendirikan gereja rumah, gereja jemaat rumah gitu, dan dampaknya sampai sekarang GKJ, Gereja Kristen Jawa itu juga banyak, gereja-gereja etnis ya. Ibu Bapak, jadi semakin ditekan, semakin itu sebenarnya Injil semakin masyur. Jadi kalau minyak wangi itu dipencet, ditekan gitu, dia semakin wanginya makin keluar. Kalau gereja, maaf kata kita bukan menghendaki kita dianiaya, bukan. Tapi itu bisa terjadi Ibu Bapak di negeri ini. Masih ingatkah di situ Bondo tahun 97 atau 96 ya? Lalu Pak teman saya di sini itu pendetanya mati terbakar dalam gedung gereja. Di dalam gedung dia berdoa dan akhirnya mati terbakar di situ. Rentetan berbagai peristiwa saya belum ngerti. Oh, apakah semua teman rela membakar gereja? Enggak juga. Itu penafsiran ekstrim. Karena memang maaf kata ini ada satu apa saya juga mikir salib menjadi ancaman, salib menjadi kegelisahan bagi mereka. Saya kadang-kadang kalau teman-teman dari sana, teman-teman dari Kedar Nebaya itu, Pak, orang Kristen tuh kebablasan, Nabi kok dituhankan. Oh ya, saya bilang gitu. Kamu sih kurang main, belajar aja, saya bilang gitu. Komparasi dah. Kan nggak harus kamu nggak harus percaya, saya bilang gitu. Pelajari, pelajari, sungguh-sungguh dikompar. Bukankah di dalam kitabmu itu kan ada 21 nabi yang harus diakui di dalam Alkitab ada. Memang 25 nabi yang harus diyakinin, tapi 21 itu ada di Alkitab. Pelajari dong, saya bilang gitu. Oke, Bapak Ibu sekarang udah hampir jam. Jadi pergumulan dalam di lapangan itu sebenarnya tidak mudah. Kalau orang misi ya, tentu saja saya lebih menganut ke dalam konteks hendaklah kamu seperti apa? Seperti ular, tulus seperti ular dan cerdik seperti merpati. Kita bijaklah ya, seperti Rasul Paulus dengan orang Yunani seperti orang Yunani, dengan Yahudi seperti Yahudi, dengan orang lemah seperti orang lemah. Itu kontekstual banget. Jadi lebih welcome ya. Ya memang akhirnya kalau kita lihat sejarah Alkitab, Petrus katanya disalib terbalik. Juga banyak yang martir di sana ya waktu zaman-zaman awal. Nah, tadi saya katakan martir itu seperti biji.
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ini Yohanes 12 ayat yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya tahu persis karena ini saya di pertanian ya. Satu biji itu bisa jadi jutaan. Caranya gimana? Tanam yang benar, manajemen tanah yang benar, input tanaman yang benar, nanti dia akan banyak dan berbuah. Nah, dari bijinya ini, misalkan cabai ya, cabai satu itu bisa satu pohon itu bisa menghasilkan kurang lebih misalkan minimal 200 biji. 200 biji ditanam lagi, itu bisa menjadi jutaan, ribuan. Lama-lama jadi jutaan. Pertanyaan saya gini Bu Bapak, apakah kita sedia seperti biji tadi yang ditanam di satu tempat, rela mati kasarnya, rela mengambil harga untuk menjadi benih ilahi dan bisa menyebar di seluruh darah itu. Oke, Ibu Bapak, di ujungnya kesimpulannya Ibu Bapak, sejak Kisah Rasul sampai hari ini, ketika berita Injil ditutup mulutnya, ketika berita tentang Kristus yang mengasihi dunia ini disumbat, ketika banyak ditekan, justru itu akan terus berkembang. Jadi Ibu Bapak kalau kita lihat, tapi ingat satu ayat lagi saya ingat di dalam ketika Stefanus ditangkap dan dibunuh, itu mulai terjadi penganiayaan luar biasa. Namun ayat 8 dibilang apa? Mereka tersebar yang tersebar di seluruh bumi atau di seluruh negeri tersebar karena aniaya. Ibu Bapak tolong perhatikan. Mereka tersebar karena aniaya. Karena aniaya itu mereka tersebar. Tapi ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Injil sebenarnya bukan menakutkan. Injil itu berita tentang keselamatan, berita tentang pengampunan dosa, tentang pemulihan hubungan dengan Allah, dengan Allah. Jadi sebenarnya berita Injil itu adalah berita yang menyenangkan. Sejauh kita juga nggak salah ya, memberitakan Injil dalam konteks kristenisasi itu sekali lagi saya garis bawahi, jangan. Tapi terserah, ini penafsiran. Juga jangan gerejaisasi, denominasiasi. Saya kadang-kadang mikir-mikir di Kristen kok gitu sih, bahkan kadang maaf kata ya ini yang saya melihat saling bagaimana hebat-hebatan gerejanya diperbesar. Apakah itu? Saya bilang gitu. Oke lah, ini pengamatan. Saya lihat teman kami di Seragen habis ikut latihan kami, gerejanya dibakar. GBS Solo, di mana saya pertama bertobat di situ, ada bom bunuh diri. Dan yang aneh yang ngebom itu adalah anak teman saya yang ada di Cirebon. Doktrinnya luar biasa, jadi mati syahid karena membunuh orang kafir. Itu gereja GBS Solo ya. Saya masih banyak ingat itu ya. Nah itu Ibu Bapak banyak pengalaman yang di lapangan. Ibu Bapak sekali lagi dalam konteks pergumulan, satu ingat, orang yang sungguh yakin dipanggil Tuhan, jangan memusingkan dengan soal-soal penghidupan. Tuhan akan membuat cara, waktu, dan tidak pernah kekurangan. Itu benar. Sampai hari ini saya tidak pernah kelaparan. Lapar pernah ya, tapi bukan kelaparan. Oke, Ibu Bapak, jadi seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan. Kalau kita masih ada kekhawatiran dalam konteks hidup dalam pelayanan, itu ada yang salah. Menurut saya. Ketika kita takut, masalah hidup, masalah ekonomi, masalah itu harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Karena barang siapa yang dipanggil, barang siapa yang bekerja, layak menerima upah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pergumulan dalam pelayanan Amanat Agung. Pertama dari sisi kami sebagai prajurit Kristus, kami harusnya tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupan.
Tuhan, ajar kami terus bergantung Tuhan karena panggilan-Mu. Barang siapa yang bekerja di ladang-Mu karena panggilan-Mu jelas, itu Tuhan pasti pelihara. Bukan berarti kami masa bodoh tidak berusaha, bukan. Namun adalah cara Tuhan itu unik. Dan kami hanya menginstruksikan, kami fokus kepada komandan kami, yaitu Yesus Kristus. Apa yang harus kami lakukan? Tuhan, terima kasih Bapak, bahwa segala pergumulan di lapangan, segala problematik, ada tantangan, ada ancaman. Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus kita bisa menerobos segala dinding-dinding yang tebal dan kuat. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.